Selain K-pop dan serial TV yang biasa kita sebut sebagai drama, industri hiburan Korea Selatan tentunya juga unggul di bidang perfilman. Hai everyone, welcome to UBI Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Ada banyak film-film Korea terbaru di tahun 2019 ini yang dibintangi sederet bintang Korea papan atas dengan jalan cerita yang memukau. Jadi tak mengherankan jika film Korea tidak kalah saingannya dibandingkan dengan film-film produksi Hollywood. Nah, untuk itu tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Yang akan kita bahas kali ini adalah 12 film Korea terbaik selama tahun 2019. 말이 없어 할 말이 그냥. 우리 지금처럼 편한 오빠 동생 사이로 지내자. Pada posisi 12, The Divine Fury dibintangi oleh Park Seo Joon yang memerankan karakter Young-woo, seorang juara seni bela diri campuran yang ditinggal mati ayahnya dalam kecelakaan tragis saat masih kecil. Sejak saat itu dia sulit percaya dan benci dengan orang lain, sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang pendeta yang sekaligus juga merupakan pengusir setan. Nantinya Young-woo dan pendeta tersebut akan bekerja sama melawan roh jahat yang mengganggu manusia dan menyebabkan kekacauan. The Odd Family Zombie on Sale mengisahkan keluarga besar mandok yang dibintangi oleh Park In-hwan beserta anak dan menantunya yang mengelola bisnis stasiun pengisian bahan bakar. Akibat bertemu dengan seorang pria misterius yang diduga zombie, keluarga ini mengalami rentetan peristiwa dan kejadian yang tidak terbayangkan. Crazy Romance dibintangi oleh dua aktor kenamaan Korea, Kong Hyo Jin dan Kim Rae-won. Film yang dirilis 2 Oktober 2019 lalu ini bercerita tentang seorang laki-laki dan perempuan yang kehidupan asmaranya tidak berjalan mulus dengan pasangannya masing-masing. Keduanya pun saling bertemu dalam sebuah pekerjaan. The Gangster, The Cop, The Devil. Film aksi kriminal ini mengisahkan dua orang pria yang bekerja sama mencari pelaku pembunuhan berantai dengan nama julukan K. Salah satu di antara mereka merupakan bos geng yang berhasil selamat dari perburuan yang dilakukan oleh sang pembunuh. Sedangkan yang satunya lagi merupakan polisi yang dijuluki anjing gila dari satuan khusus yang bertekad untuk menangkap para penjahat hingga akhir. 8. Tunin for Love menceritakan kisah cinta antara Misu yang diperankan oleh Kim Go-yeon dan Hyun-woo yang diperankan oleh Jung Hae-in. Misu bekerja paruh waktu di toko kue dan Hyun-woo yang tidak sengaja masuk ke toko tersebut. Misu kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama dan hubungan romantis secara perlahan mulai berkembang di antara mereka. Sebuah kejadian tidak terduga terjadi yang membuat pasangan ini putus, namun hubungan mereka tak pernah berhenti. 7. Juror 8 bercerita mengenai 8 orang biasa yang menjadi anggota juri di pengadilan. Mereka berpartisipasi dalam pengadilan nasional pertama dan akhirnya menemukan kebenaran kasus dengan cara mereka sendiri. Dibintangi oleh Moon So-ri yang berperan sebagai Kim Jun-gyeom, kepala hakim yang memimpin pengadilan. Park Hyung-sik berperan sebagai Kwon Nam-woo yang tanpa sengaja terpilih menjadi juri terakhir dan menjadi bagian dari pengadilan. 6. Inseparable Bros mengisahkan dua sahabat bernama Seha yang dibintangi Shin Ha-kyun dan Dong-gu yang dibintangi oleh Lee Kwang-soo. Keduanya sudah berteman sejak 20 tahun lamanya. Seha sendiri adalah seorang pria cerdas, sayangnya ia punya disabilitas. Sementara Dong-gu merupakan pria kuat dan sehat, namun tidak terlalu pintar dalam menanggapi sesuatu. Nah, dua sahabat ini pada suatu hari bertemu dengan Mi-hyun yang diperankan oleh Isom, wanita yang merupakan satu-satunya orang yang tidak pernah memandang rendah mereka berdua.
Karena itu, Mi-hyun sendiri membantu mereka berdua keluar dari dunia kelam tersebut. 어차피 우리 불륜이야. 벌써 둘이 혼인신고까지 한 거야? 어? 아빠! 내 몸을 훔쳤어! 도둑이야! 경찰에 신고해! 119! 5. The Dude in Me bercerita tentang Dong Hyun yang dibintangi oleh Jin Young yang adalah siswa sekolah menengah. Suatu hari ia jatuh dari atap dan menabrak Pan-soo yang diperankan oleh Park Sung-woong. Pan-soo yang merupakan pejalan kaki ternyata adalah anggota organisasi kriminal. Ketika kedua pria itu terbangun di rumah sakit, mereka menemukan bahwa mereka telah berganti tubuh. 4. Exit dibintangi oleh Jo Jung Soo yang berperan sebagai Yong Nam, pemuda pengangguran, dan Yuna yang berperan sebagai Eui Ju yang merupakan junior Yong Nam saat kuliah. Dikisahkan bahwa Yong Nam dan Eui Ju bertemu kembali di ulang tahun ke-70 ibu Yong Nam. Yong Nam dan Eui Ju kemudian berada dalam situasi darurat. Tiba-tiba gas misterius dan beracun menyelimuti kota dan mereka harus melarikan diri sebelum terserang gas beracun tersebut. 3. Innocent Witness. Film bergenre hukum ini mengisahkan Sun Ho yang dibintangi Jung Woo Sung. Ia adalah seorang pengacara miskin yang sedang menangani suatu kasus pembunuhan. Saat dalam mengerjakan kasus, Sun Ho bertemu dengan Ji Woo yang diperankan oleh Kim Hyang Gi. Ia adalah satu-satunya saksi dalam kasus pembunuhan ini, tapi dia mengidap autisme. 2. Extreme Joke. Film bergenre komedi ini sukses membuat penonton ngakak dan sukses mendapatkan 10 juta penonton sepanjang penayangannya di Korea. Mengisahkan tentang 5 detektif yang menangani obat-obatan terlarang. Mereka merupakan sebuah tim. Tim ini harus meringkus organisasi kriminal. Mereka harus menyamar demi kesuksesan misi. Para detektif ini mulai bekerja sebagai karyawan di restoran ayam. Tetapi restoran ini menjadi sangat terkenal karena kenikmatan rasa ayamnya. Kepopuleran restoran ini membuat para detektif tersebut terjebak dalam situasi yang tidak mereka duga. Pada posisi pertama, Parasite. Film ini juga berhasil mendapatkan 10 juta penonton. Mengisahkan dua keluarga yang berada dalam kelas sosial yang berbeda. Keluarga Park berasal dari kalangan berada yang terpandang. Hal sebaliknya terjadi dengan Kim Ki-tae yang dibintangi oleh Song Kang-ho, pengangguran yang keluarganya tinggal di apartemen kumuh. Suatu ketika, anak Kim Ki-tae yang bernama Kim Woo mencium kesempatan untuk masuk dalam keluarga Park. Namun setelah tujuan ini tercapai, ketamakan dan prasangka menjadi ancaman baru dalam dua keluarga ini. Nah, itulah tadi 12 film Korea terbaik selama tahun 2019. Jika ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe UBI Entertainment. Kamsahamnida.